Indonesia hingga saat ini masih menganggap kebudayaan bukan merupakan isu strategis. Lantaran hal ini kebudayaan tidak dapat disandingkan bersamaan dengan isu ekonomi dan politik. Padahal Korea dapat maju seperti sekarang karena melakukan pengembangan industri budaya dan media. Sebanyak 1,4 miliar mobil Hyundai yang dijual pada tahun 2004 hasilnya setara dengan satu film Hollywood waktu itu, yakni film Jurassic Park. Lantaran hal ini Korea mulai belajar dari Hollywood sehingga pada tahun 2019 industri budaya dan hasil media Korea berhasil menyumbangkan 12 miliar dolar kepada PDB Korea Selatan. Lalu bagaimana dengan Indonesia? Inilah spesial dialog dengan tema Kementerian Kebudayaan, Masa Depan Budaya dan Industri Budaya Indonesia. Halo Sobat Finansial, seperti yang kita ketahui bersama dalam waktu dekat, pasangan presiden terpilih Prabowo Subianto dan Gibran Rakabuming Raka akan dilantik, sekaligus mengumumkan kabinet dan pula menunaikan janji-janji politik mereka. Salah satu janji politik yang pernah dilontarkan adalah pembentukan sebuah kementerian baru, yakni Kementerian Kebudayaan. Belakangan ini pula wacana terhadap pembentukan Kementerian Kebudayaan terdengar semakin nyaring. Akan tetapi yang menjadi poin penting adalah jika Kementerian Kebudayaan ini direalisasikan akan bagaimana kementerian ini bisa menyerap semangat kerja-kerja kebudayaan. Inilah spesial dialog Kementerian Kebudayaan, Masa Depan Budaya dan Industri Budaya Indonesia bersama saya, Yuniar Smalina. Dan sudah hadir pula di studio Kabar Bursa, ada Mas Oki Tirto yang merupakan pengamat sosial dan budaya. Selamat sore, selamat siang Mas Oki. Siang. Apa kabarnya Mas? Baik, alhamdulillah. Mas Oki, kita lagi bahas tentang kebudayaan, terutama dengan adanya isu terkait dengan Pak Prabowo dan Mas Gibran yang akan melontarkan Kementerian Kebudayaan. Kira-kira kalau kita melihat dari isunya sendiri Mas, sebenarnya kebudayaan Indonesia itu seperti apa Mas Oki? Gini, kalau secara faktual tuh kan kita ngelihat yang selalu dibahas sebagai primary issue itu dua. Oke. Kalau nggak politik, ekonomi. Betul Kan sekali. gitu ya. Nah, di mana sih kebudayaan? Kebudayaan selalu ditempatkan, sadar atau enggak, di ruang-ruang periferal gitu. Jadi di ruang-ruang pinggiran. Oke. Jadi dia menjadi isu pinggiran, bukan menjadi isu strategik. Padahal kalau kita lihat misalnya dari era Bung Karno, misalnya kita kenal yang namanya Trisakti, Yes. berdaulat di bidang politik, berdikari di bidang ekonomi, berkepribadian di bidang kebudayaan. Ini kan satu kesatuan yang menjadi values yang tidak bisa dipisahkan sebetulnya, bahwa ketiganya itu menjadi dasar berangkatnya bangsa dan negara ini untuk maju ke depan, kan gitu. Nah, tapi faktanya kesini tuh kita ngelihat kebudayaan tuh, saya nggak ngerti ya apakah ini karena misrekognisi, miskonsepsi atau apa, tapi kebudayaan tuh cenderung maknai cuman sebagai kesenian atau tari-tarian atau pukul gong kayak gitu-gitu. Betul. Nah, tempatnya di mana? Tempatnya cuma sebagai aksesori, pelengkap. Yes. Kalau orang mau buka acara, mau peresmian dan seterusnya. Iya. Padahal kan culture itu lebih deep ya, lebih dalam dan lebih luas dari sekedar kesenian. Gitu. Jadi kalau ditanya gimana saya melihat isu kebudayaan di Indonesia, sebetulnya itu isu strategik. Oke. Itu. Yang masih berkembang saat ini. Dan kalau kita bahas tentang kebudayaan dengan kepentingan nasional, apa ada kaitannya Mas Oki terhadap kaitannya antara kebudayaan sama kepentingan nasional? Karena selama ini kata Mas Oki masih dalam isu strategik di Indonesia, kebudayaan cuma sebagai aksesoris, bukan penunjang ekonomi segala macam. Seperti apa Mas? Kan kalau saya ngelihat, kalau kebudayaan ditempatkan sebagai isu strategik, harusnya dia efektif digunakan sebagai soft power. Oke. Hari ini, saya nggak tahu orang sadar apa enggak, tapi pengaruh kebudayaan dari mana-mana nih, dari luar, itu kan masuk demikian dahsyat Betul sih. ke kita. Yes. Korea yang paling masif. Iya, hari benar. ini. Bahkan yang namanya K-pop. No, lebih dari itu. KOCA misalnya, Korean Culture Content Agency itu kan punya
representatif juga di sini gitu. Iya. Artinya mereka kerja serius. Mereka punya agenda setting yang serius. Nah, kebudayaan begitu masif. Kalau dulu 90-an Hollywood eranya. Oke. Nah, sekarang Korea. K-pop sudah bukan lagi K-pop, sekarang jadi K-wave. K-wave. Nah, K-wave itu, Korean wave itu kan sesuatu yang memang didesain sebagai strategi cultural industry-nya mereka. Jadi bukan ngegelundung secara natural. Itu strategi by design. Gitu. Jadi kalau dilihat kepentingan nasionalnya apa? Ya paling enggak kita bisa ngelihat bahwa kita belajar aja dari Korea. Bagaimana kemudian mereka menjadikan kebudayaan menjadi instrumen yang mendukung kepentingan nasional mereka. Nah, kita harusnya juga bersikap sama. Paling enggak kita sadar bahwa Indonesia ini bukan sekedar captive market. Isinya bukan sekedar konsumen yang hari-harinya, everyday life-nya mengkonsumsi kebudayaan yang dijual oleh orang lain, tapi harusnya kita juga punya produk kita sendiri. Ya. Itu sih sebetulnya. Tapi kira-kira kalau dibilang produk asli Indonesia, Mas, kira-kira menurut Mas Oki apa yang bisa membumingkan lagi atau menggebrak lagi nih tentang kebudayaan Indonesia di luar negeri bahkan? Karena kan tadi betul kata Mas Oki, warga Indonesia terutama anak muda itu sangat konsumtif terhadap kebudayaan-budayaan luar, terutama negara Korea. Kalau di Indonesia kira-kira apa yang menjadi produk yang paling bagus lah untuk diangkat? Kira-kira apa, Mas? Banyak kan sebetulnya sekarang kan local pride itu, isu local pride itu udah naik. Okay. Terus local brand udah mulai naik. Betul. Dari mulai F&B, clothing dan lain-lain itu kan juga udah mulai kelihatan lah di pasar kira-kira begitu. Nah, cuma kalau di luar dari sisi itu, kalau misalnya tadi ditanyakan misalnya tentang kepentingan nasional, kebudayaan itu menjadi penting karena Indonesia itu berangkat dari titik yang berbeda mungkin dengan beberapa bangsa lain. Kalau yang lain mungkin homogen. Yeah. Korea mungkin juga termasuk homogen tuh. Enggak secomplicated kita. Kita ini dari Sabang sampai Merauke. Itu sukunya banyak, ras, etnisitasnya, culture-nya macam-macam. Sehingga titik berangkat kita itu berangkat dari roots yang akarnya di mana-mana nih. Berbagai macam. Nah, terus ada peristiwa politik, peristiwa sejarah yang kemudian mengantarkan kita bahwa kita bersepakat untuk menjadi sebuah bangsa, kemudian menjadi sebuah negara. Nah, orang menganggap ini biasanya sebagai proses sejarah, sebagai proses politik, kan gitu. Tapi kadang-kadang kita lupa bahwa Indonesia adalah juga sebuah proses budaya sebetulnya. Bagaimana orang yang kemudian berangkat dari ras, etnisitas, kesukuan, adat istiadat yang ada di daerah masing-masing, kemudian bergerak sampai ke titik tertentu, sampai terciptanya yang namanya nation. Itu kan juga budaya sebetulnya. Nah, itu proses budaya. Sampai kemudian terbentuknya negara Indonesia, juga ada public culture di situ. Ada hal yang baru. Itu makanya kemudian saya bilang, kebudayaan Indonesia itu terdiri dari dua. Yang pertama ada dia punya roots di kebudayaan-kebudayaan daerah. Yang kedua adalah kebudayaan nasional. Nah, kebudayaan nasionalnya apa? Ya itu harus dikonstruk. Itu harus diciptakan. Oleh siapa? Semua. Bukan hanya rakyat, tapi juga pemerintah. Negara punya kepentingan untuk menciptakan itu. Nah, kalau misalnya ditanya kebudayaan asli kita apa sih? Kalau bicaranya market ya, banyak banget. Gitu. Dan nggak perlu kita perdebatkan asli atau nggak asli. Karena yang kita sebut hari ini sebagai kebudayaan asli itu juga nggak bisa dilepaskan dari pengaruh internasional. Iya. Misalnya kebudayaan yang hari ini kita lihat di Jawa misalnya dipakai oleh para bangsawan Jawa menggunakan jas bludru dan lain-lain itu kan ada persinggungan sama Eropa. Bagaimana bangsawan Eropa menggunakan itu. Dutch culture itu juga berpengaruh pada kebudayaan. Tapi kan nggak kemudian itu harus kita tolak. Jadi kebudayaan kita itu kebudayaan yang kosmopolit. Bukan kemudian harus anti ini, anti itu dan enggak. Ini soal bagaimana kita memaknai diri kita untuk kemudian ada yang kita absorb, kita ambil dari luar, tapi ada juga batasan yang enggak. Ketika itu bertentangan dengan kepentingan nasional. Kan itu sebetulnya. Betul. Berarti artinya Mas Oki menjelaskan tadi apa ya namanya isu-isu kebudayaan di Indonesia sebenarnya sudah banyak nih, tapi kayak bahasanya tuh kayak belum ada ruang lingkupnya. Nah, artinya bersinggungan juga dengan isu adanya pembentukan Kementerian Kebudayaan yang bakalan dicanangkan oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran. Kira-kira apakah se-urgensi itu sih, Mas? Sampai maksudnya apakah mereka berpikir bahwasanya bersinggungan dengan hal tersebut, atau mungkin kalau berpikir
negatif atau kita bersinggungan ke hal-hal politik sedikit, apakah hal tersebut juga berkepentingan kepada para koalisi parpol yang mengusung Prabowo Gibran? Kan lumayan banyak, jadi mungkin bisa dibagi-bagi gitu untuk kepentingan partai politik, atau emang ini benar-benar pure untuk kepentingan nasional terutama kebudayaan di Indonesia? Saya pikir kalau Kementerian Kebudayaan dibentuk hanya untuk sekedar berbagi kue politik, terlalu kecil. Oke. Coba lihat misalnya pidato Pak Prabowo di Balai Sidang ya, kalau saya nggak salah, pidato kemenangan atau apa itu, waktu acara tuh. Beliau bilang bahwa soal kebudayaan di Indonesia adalah soal karakter bangsa, soal jati diri. Jadi itu prinsipil sebetulnya. Artinya beliau paham bahwa ini bukan soal politik praktis. Oke. Jadi kalau misalnya ada orang yang beranggapan bahwa ini kementerian mungkin dibikin untuk mengakomodir koalisi dan seterusnya, ya mungkin dalam beberapa hal secara politik praktis itu bisa terjadi. Tapi menurut saya kalau ini tidak dianggap sebagai isu strategis, saya pikir Pak Prabowo nggak akan masukin ini ke Asta Cita. Tapi kan masuk. Iya. Gitu loh, poin 17 kalau saya nggak salah. Jadi kebudayaan itu masuk. Gitu. Nah, artinya bahwa kita berbaik sangka bahwa pemerintahan besok ini, pemerintahannya Pak Prabowo ini kan sebetulnya memikirkan tentang kebudayaan. Yep. Dan apa urgensinya untuk kepentingan nasional sebetulnya. Itu. Nah, kalau tadi Mbak bilang bahwa dari kebudayaan Indonesia apa yang bisa dijual? Banyak banget kalau bicara industri budaya. Sementara apakah Korea misalnya yang industri budayanya luar biasa menjual sesuatu yang asli Korea? Itu juga pertanyaan. Enggak, pop art. Iya Pop sih, culture. benar. Itu makanya yang disebut dengan Hallyu atau Korean Wave itu kan gelombang pop culture. Oke. Nah, kalau pop culture itu kan bikinan Yap. yang sebetulnya kita juga bisa memproduksi itu. Cuma bedanya mungkin kita punya roots dari tradisi-tradisi nih. Ya. Itu karena sayang banget kalau misalnya kita punya barang, produk budaya yang hasil dari industri budaya, terus tidak mengirimkan pesan yang berangkat dari akar-akar tradisi ini. Soalnya banyak banget. Bedanya kita sama bangsa lain, mungkin kita punya cultural resources yang luar biasa, yang nggak kalah banyak dari sumber daya alam kita. Jadi sumber daya budaya kita itu nggak kurang-kurang. Dari ujung ke ujung. Coba bayangin misalnya, orang di barat sana, untuk menggali kebudayaannya, mungkin perlu riset. Iya, betul. Dulu gimana, gimana, dan seterusnya, roots-nya gimana. Kita mungkin di daerah ya, orang-orang yang masih tinggal di daerah hari ini, keluar pintu depan rumah mereka udah ketemu dengan praktik kebudayaan tradisional. Iya. Jadi sih, masih kental ya. sedemikian berlimpahnya sebetulnya. Oke. Tapi yang menarik Mas Oki kan tadi menjelaskan bahwasanya kebudayaan itu kan bahasanya bukan pure asli mungkin dari sebuah negara. Artinya bisa juga dari akulturasi ya, percampuran antara budaya dengan budaya. Artinya jika nanti adanya Kementerian Kebudayaan di Indonesia, Mas, tidak memungkinkan juga isu-isunya juga, maksudnya tidak membatasi ya. Misalkan kebudayaan Indonesia ya harus kayak gini, nggak patokan gitu kan. Artinya harus terbuka juga dengan akulturasi kebudayaan dari luar. Mungkin bisa diambil di kebudayaan di Indonesia terus dikembangkan, atau seperti apa, Mas? Kalau itu sih sejauh nggak perlu ada kementerian. Kalau itu kan gerak-gerak sosiokultural atau gerak antropologis manusia Indonesia memang sejak dulu adalah manusia yang berangkat dari berbagai titik singgung kebudayaan. Tadi saya udah bilang, yang hari ini kita sebut sebagai tradisi, hari itu kosmopolit. Kenapa? Pakaian bangsawan Jawa itu udah wujud akulturasi budaya internasional. Yes. Ada Eropa di sana, ada Turki di sana, ada India di sana misalnya. Itu kan udah perpaduan beberapa konsep kebudayaan misalnya. Ya. Tapi hari ini kita taunya itu Jawa. Iya, memang. Karena keterbatasan akses Ya. pengetahuan kita kan sebetulnya itu. Terus Borobudur misalnya. Kita bisa lihat misalnya ada teman-teman yang riset tentang relief di Borobudur, kemudian mendapati bahwa dari relief-relief yang ada di Borobudur itu ternyata ada berbagai jenis jejak kebudayaan yang berasal dari negara-negara lain atau bangsa-bangsa lain. Iya. Artinya kosmopolit banget. Kita punya persinggungan internasional yang luar biasa pada saat itu. Jadi kalau hari ini kita kemudian, kebudayaan nasional harus tertutup, harus Indonesia banget. Enggak.
Karena Indonesia sendiri kan hasil dari akulturasi. Orang nggak ngerti konsep nation kalau nggak bersinggungan dengan konsep yang datang dari alam pikiran modern pada era kolonial misalnya. Oke. Kan itu sebetulnya. Jadi bangsa Indonesia itu bangsa yang kosmopolit dan sangat terbuka sebetulnya. Oke, Mas. Tapi menurut Mas Oki nih, Mas, tentang menteri yang bakalan dipilih oleh Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti untuk jadi sebagai Menteri Kebudayaan, kira-kira apa sih yang harus dimiliki oleh seorang Menteri Kebudayaan ini, Mas? Terlebih kan kemarin kan Kementerian Kebudayaan kan masuk dalam satu kementerian Kemendikbudristek ya. Dan nanti kedepannya bakal dibagi-bagi tuh menjadi 3. Kira-kira apa sih yang harus ada di seorang Menteri Kebudayaan untuk Indonesia, Mas? Iya, yang pasti dia harus paham tentang isu kebudayaan nasional. Karena kalau dia nggak paham tentang isu kebudayaan Indonesia, yang di dalamnya ada isu kebudayaan nasional, isu kebudayaan daerah, dan seterusnya, ya akan repot pasti. Dan saya pikir banyak kok tokoh-tokoh yang memahami konsep-konsep kebudayaan itu. Tapi kalau saya sih, kalau ditanya misalnya siapa menterinya, ya kita nggak tahu pasti karena itu hak prerogatif presiden. Iya, betul. Cuma harapan kita adalah presiden menempatkan orang yang betul-betul memahami tentang masalah ini. Karena kan kalau saya lebih tertarik bicara tentang konsep ideal kementeriannya. Oke. Nah, idealnya kementeriannya itu dasarnya adalah Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan. Undang-Undang Pemajuan Kebudayaan itu kan ada 4 poin utama yang nanti bisa menggambarkan fungsi kementerian itu tuh. Jadi ada fungsi pelindungan, ada fungsi pengembangan, ada fungsi pembinaan, sama fungsi pemanfaatan. Nah, 4 poin ini yang kemudian harusnya ada di dalam kementerian itu, misalnya sebagai direktorat jenderal misalnya, ditambah satu badan atau direktorat katakan, yang direktur jenderal katakan, yang bisa bekerja untuk memastikan bahwa kebudayaan kita nggak hanya jadi artefak, tapi dia bisa juga dibawa ke next level gitu, dibawa ke industri budaya tadi. Bahwa ada paradigma kan gini, kalau orang anggap kayak kebudayaan itu kan peninggalan masa lalu dan seterusnya, Iya, dan iya. tradisi. Kan nggak juga. Tadi saya bilang tahun 94 di Korea Selatan ada report kepada presiden yang isinya kira-kira begini, bahwa mereka menyarankan presiden mulai memperhatikan industri media dan budaya. Kenapa? Karena menurut orang yang melakukan riset ini, ternyata saya lupa 1,4 miliar mobil Hyundai yang diproduksi Oke. oleh Korea, Hmm. itu ternyata nilai monetizingnya sama dengan satu film yang diproduksi oleh Hollywood, Iya, yaitu filmnya apa? Jurassic Park. Oh. Nah, pada saat itu sangat happening. Jurassic Park tuh kita sampai pakai kaosnya, Iya, Jurassic betul. World dan lain-lain. Itu semua anak SD, anak SMP semua nonton. Nah, dan Jurassic Park ini menjadi isu yang mendunia, Yap. sehingga mereka berhasil melakukan monetizing terhadap sesuatu yang yang sebetulnya kan artificial gitu loh. Itu industri budaya. Nah, artinya Korea tahun 94 itu melakukan benchmarking dengan Hollywood Yes. gitu loh. Nah, sementara di tahun 90-an itu di kita belum ada wacana tentang Korea. Iya. Masih terdoktrin dengan Ya, Hollywood, mereka Bollywood. Hollywood karena memang Hollywood lagi luar biasa. Dan Korea pada saat itu belajar. Oke. Kita nonton. Jadi ketika kita sibuk nonton menikmati Jurassic Park, Iya, Korea mempelajari bagaimana mereka melakukan monetizing melalui industri budaya, melalui film ini. Nah, dampaknya apa? Dampaknya adalah bahwa tahun 2004 misalnya, Hallyu atau Korean Wave itu menyumbang angka yang signifikan untuk PDB-nya Korsel. Oke. Nah, 2004 itu dia masih 0,2%, itu sekitar 1,87 miliar dolar. Tapi 15 tahun setelah itu, tahun 2019 berarti, dia udah nyumbang 12,3 miliar dolar. Kenaikannya berarti drastis banget ya? Ya 6 kali lipat, kan gitu, dalam 15 tahun. Artinya apa? Mereka selalu belajar.
Yap. Mereka due diligence, mereka benchmarking dengan Hollywood. Gimana sih caranya kok eh, bangsa Amerika yang secara culture sebetulnya tidak sekaya Indonesia, Betul. kok bisa melakukan monetizing melalui industri budaya sampai hasil pendapatan ekonominya mereka itu menyamai hasil yang didapetin Korea dari jual mobil Hyundai sebanyak 1,4 miliar mobil. Kan lebih capek tuh produksi Iya, mobil betul. tuh. Gitu. Jadi, Dibandingkan bikin satu film ya. kalau kita mau bandingin di Indonesia misalnya, mungkin kalau kita berhasil melakukan monetizing konten, ya, konten yang bisa film, bisa musik, bisa game, bisa macam-macam tuh, bisa aplikasi dan lain-lain, yang itu rohnya adalah cultural industry, mungkin kita cukup nambang konten, nggak perlu nambang sumber daya alam untuk mendapatkan itu. Karena ada juga teman-teman yang melakukan hitung-hitungan tentang itu dan angkanya juga menjanjikan sebetulnya. Karena kita belajar, kan gini, Korea belajar dari 94. Ya. Belasan tahun mereka belajar, mereka udah running. Ya. Kita tinggal meniru apa yang dilakukan orang yang sudah riset selama belasan tahun. Betul. Harusnya sih lebih cepat. Oke. Harusnya di 2 periode pemerintahan ke depan, kita udah bisa ambil benefit dari dari industri budaya kalau itu dicanangkan di tahun pemerintahan besok. Oke. Jadi sebetulnya gagasan tentang Kementerian Kebudayaan itu bukan hanya ngumpulin artefak kebudayaan, bukan hanya melakukan pendataan atau pencatatan, tapi yang juga nggak kalah urgen adalah memperhatikan isu cultural industry. Karena culture and cultural industry itu menurut saya sih itu new economic movement harusnya. Itu menjadi gerakan ekonomi baru yang nggak harus melulu mengeksplorasi tambang dan seterusnya gitu. Jadi tambangnya tambang konten aja kira-kira gitu. Betul. Karena kan move-nya udah ke situ ya. Kita 5.0 kan, setelah 4.0 udah terus masyarakat digital dan itu sebetulnya harusnya wave yang kita itu harusnya gelombang yang kita tunggangi untuk kemudian ya cari duit di situ buat bantu PDB-nya Indonesia. Betul. Itu. Mas, sejauh ini kan maksudnya ya sangat positif dengan adanya Kementerian Kebudayaan yang akan dicanangkan oleh Pak Prabowo sama Mas Gibran. Tapi apakah selentingan ini menurut Mas Oki benar apa enggak dengan adanya Kementerian Kebudayaan itu justru akan menjadi pemborosan anggaran dan birokrasi di Indonesia itu jadi nggak efisien? Di public policy pasti ada orang yang melakukan analisis berdasarkan cost benefit. Oke. Sebetulnya yang saya jelaskan tadi udah cukup menjawab. Orang mungkin ada kekhawatiran kalau Kementerian Kebudayaan dibikin dia cuman jadi beban nggak buat APBN? Iya, APBN. Karena kan bikin kementerian itu bukan tanpa duit ya. Iya, Ada anggaran. operational expenditure yang nggak kecil gitu. Jadi itu tentang bagaimana bangun gedung, itu tentang bagaimana kelengkapan operasional, gaji karyawan dan seterusnya. Kalau kementerian ini hanya dianggap sebagai kementerian yang cuma menyerap anggaran untuk operasional, saya udah jawab tadi. Kalau itu bisa disiasati dengan cara selain 4 direktorat tadi yang bekerja melakukan pendataan dan seterusnya, pembinaan, pemanfaatan, pengembangan, pelindungan gitu ya. Itu kan kerja-kerja yang pasti ngabisin anggaran. Oke. Gitu kan? Iya. Ya, orang melakukan pelindungan kebudayaan, melakukan konservasi dan itu kan pasti ngabisin anggaran. Terus pertanyaannya kementerian ini bikin balancing duitnya dari mana gitu kan? Iya. Nah harus ada badan industri budaya yang dia diberi kewenangan untuk melakukan kerja-kerja monetizing tadi. Nah kalau itu diberikan kewenangannya, maka saya yakin itu bisa menjawab kekhawatiran tadi. Secara cost benefit analysis. Oke. Mas Oki, lalu ini yang terakhir Mas, bagaimana kaitannya dengan Kementerian Kebudayaan, antara Kementerian Kebudayaan dengan industri budaya atau industri kreatif di Indonesia? Ya, ekonomi kreatif itu satu hal, next levelnya industri kreatif. Tapi hari ini dunia membahasakannya dengan cultural industry, industri budaya. Jadi tadi saya udah bilang bahwa harusnya ini menjadi arus ekonomi baru, di mana orang nggak harus mengeksplorasi alam dan seterusnya ya, tambang dan lain-lain. Harusnya sih pemerintah mulai melirik ini sebagai sesuatu yang baru. Terus kalau dibilang berhasil nggak kira-kira, lihat aja Korea.
Ya, Benchmarkingnya belajar udah dari ada. Korea. Ya. Karena Korea yang terdekat dari kita. Misalnya kalau kita mau lebih jauh ya belajar dari Hollywood. Karena Korea juga tahun 94 belajar dari Hollywood. Yang tadi saya bilang Jurassic Park, bagaimana perbandingan hasil monetizing satu film Oke. bisa setara dengan produksi 1,4 miliar mobil Hyundai. Itu kan luar biasa. Jadi kalau kita serius untuk mendirikan Kementerian Kebudayaan yang diberikan otoritas untuk juga melakukan monetizing melalui cultural industry, harusnya sih antara Kementerian Kebudayaan dengan industri budaya itu jadi satu. Ya. Karena kalau dia terpisah, agak repot kita melakukan sinkron. Kan di kita itu ada kesulitan birokratis sebetulnya, kesulitan administratif. Mungkin secara politis nggak tapi ribet, secara ekonomi masih make sense, tapi kadang-kadang ada barrier-nya tuh di administrasi, di birokrasi. Nah, itu makanya kemudian saya sih berpikir bahwa akan lebih baik kalau badan industri budaya itu kemudian berada di bawah Kementerian Kebudayaan. Sehingga dia menjadi satu kesatuan unit instrumen kerja Presiden di bidang kebudayaan dan industri budaya untuk kemudian memajukan Indonesia dengan gerakan ekonomi baru yang berdasarkan cultural industry. Oke. Mas, tapi satu lagi yang menarik tadi Mas Oki kan menjelaskan bahwasanya Korea tuh belajar dari Hollywood di tahun 94, terus PDB-nya naik di tahun 2004 ya. Artinya kan perlu beberapa tahun untuk mendapatkan kenaikan PDB di Korea. Tapi di Indonesia tadi Mas Oki menjelaskan bahwasanya di Indonesia SDM udah ada, terus kebudayaan dari berlimpah sekali. Artinya tadi Mas Oki menjelaskan 2 periode Pak Prabowo dan Mas Gibran itu bakalan akan meningkatkan ekonomi di Indonesia ya Pak. Ya. Dan kira-kira step pertama yang harus dilakukan oleh pemerintah Pak Prabowo dan Mas Gibran nanti ke depannya seperti apa Mas? Step pertamanya dirikan Kementerian Kebudayaan Oke. dengan Badan Industri Budaya yang diberikan kewenangan untuk melakukan monetizing melalui cultural industry. Terus kalau kita bilang Korea tadi, Korea itu 2004 sumbangan terhadap PDB-nya itu 1,8 sekian, tapi di 2019 naik 6 kali lipat, 12%. 12. Jadi itu yang harus kita pelajari tuh. Jadi dalam 15 tahun dia naik 12%. Tapi ini kan bangsa yang waktu itu masih belajar dari nol. Gitu. Nah, mereka udah berhasil. Kita tinggal tiru keberhasilan itu, harusnya nggak sepanjang itu periodenya. Makanya saya bilang harusnya sih dalam dua periode pemerintahan ke depan. Kalau yang satu periode besok kan Pak Prabowo dan Mas Gibran misalnya. Satu periode lagi nggak tahu siapa. Bisa berlanjut, bisa berganti. Betul. Tapi kalau toh dia nggak berlanjut, harusnya programnya ini tetap dilanjutkan. Gitu. Nah kalau misalnya dia tetap berlanjut sampai 2 periode, ini akan lebih, sebetulnya ini akan lebih mempermudah karena nggak ada political issue di situ. Kan kita itu seringkali program yang bagus terpaksa harus stop atau berubah karena ada political issue. Nah makanya saya bilang tadi kalau 2 periode pemerintahan ke depan itu stabil, harusnya ini jalannya bagus ke depan. Pengaruhnya ke PDB signifikan, harusnya begitu. Oke. Terima kasih Mas Oki atas Sama-sama, waktu yang sudah diluangkan kepada kami kabarbersah.com dan juga untuk masyarakat dan penonton di rumah. Dan sahabat finansial, cukup sampai di sini dulu perbincangan hari ini dengan Mas Oki Tirto sebagai pengamat sosial dan budaya. Untuk mendapatkan informasi lebih lanjut, buka dan baca kabarbursa.com sebagai rujukan investasi Anda. Jangan lupa juga untuk subscribe, like, dan komen, dan share. Saya Yuniar Smelina dan Mas Oki Tirto pamit undur diri. Sampai jumpa di episode selanjutnya.